Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ba'd. La haula wala quwwata illa billahil azim. Hadirin kiram para alim para ulama. Wabil khusus panjenenganipun Ki Haji Muhyiddin Satiri. Beliau pengasuh pondok pesantren Salaf Quran Asatiri yang sekaligus Rais Majelis Ilmi Pimpinan Cabang Jamatul Qurra wal Hufaz Kabupaten Malang, di samping di tingkat provinsi Jawa Timur, yang sekaligus sebagai pengelola kegiatan di pesantren tahfidz dan sekolah yang ada di Asatiri ini. Para bapak hadirin sekalian rahimakumullah, serta para pemirsa ngaji online Lakesdam pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 yang bertepatan pada tanggal 19 Ramadan 1441 Hijriah. Puji syukur pada Allah atas karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita masih melaksanakan satu kegiatan yang berbau Islam, yang berbau dakwah. Mudah-mudahan kegiatan kita dicatat oleh Allah sebagai amal yang manfaat masyarakat di dunia hatta akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga surah Nabi Muhammad SAW kepada sahabat para pengikutnya, para kiai khususnya Gus Muin, bahwa kegiatan ngaji online ini diselenggarakan oleh PC Lakesdam NU Kabupaten Malang yang bekerja sama dengan didukung oleh PCNO, Institut Agama Islam Al-Qolam, Universitas Islam Raden Rahmat, UIN Maulana Malik Ibrahim, Unisma, kemudian dengan Unibro, di mana kegiatan ini dalam rangka upaya dakwah Lakesdam yang nantinya mengharapkan pada panjenengan untuk menyampaikan materi-materi atau hal-hal yang terkait dengan hasanah ke Al-Qur'an sesuai kompetensinya. Dengan kita bersama-sama, sebelum kita mulai, mari kita baca Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat keluarga, juga jumatan Romo Kiai Asatiri, juga kepada pimpinan yang telah merawat kita, Gus Vicky. Mudah-mudahan kesemuanya perjuangan, dedikasi dan loyalitas serta dakwahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Baik, sebelum kita mengurai satu persatu dalam sebuah hal-hal yang terkait dengan Al-Quran, kita tahu bahwa Al-Quran adalah merupakan hal yang sangat mulia. Cuman yang perlu kita lihat di sini bahwa sebenarnya kita ketahui bahwa masyarakat umum secara umumnya bahwa orang menilai Al-Quran masih berstandar parsial. Artinya kalau orang membaca Al-Quran dapat pahala, apalagi dikaitkan dengan bulan Ramadan, mungkin pahalanya dihitung dengan per huruf begitu ya. Dan juga terkait dengan musuh Quran, terkait dengan masalah keimanan. Padahal bisa juga dengan nilai parsial ini bahwa orang membaca Al-Quran bisa untuk tolak balak, mungkin bisa nolak santet istilah begitu. Padahal ada nilai yang lebih daripada itu, tentang itu kemuliaannya. Maka berangkat dari sini mohon Buya bisa menyampaikan seberapa besar dan bagaimana kemuliaan Al-Quran itu, serta mengapa Al-Quran itu begitu mulia. Oleh karena itu, sebelum Gus ini menjawab, mari kita sama-sama PC Lakesdam NU berpikir cerdas, berkhidmat untuk umat, gitu ya. Monggo mari ditiru-tiru. Nanti biar luar biasa semangat. Nanti diikuti PC Lakesdam NU, lembut hati, berpikir cerdas, berkhidmat untuk umat. Sama-sama ya, sudah biasa semua ya. PC Lakesdam NU
lembut hati, berpikir cerdas, berkhidmat untuk umat. Terima kasih. Baik Gus, kami serahkan panjenengan untuk mengurai satu tentang kemuliaan Al-Quran. Yang kedua, di mana kemuliaan Al-Quran itu, mengapa Al-Quran itu mulia, sehingga bisa menjadi wawasan dan memantapkan kita. Mohon kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'da. Alhamdulillah, sebuah kesempatan yang sangat berharga. Bagaimana nantinya dengan pertemuan ini kita semua umat Islam menjadi lebih mencintai kepada Al-Quran. Nah, dikatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, kita kenalkan dulu Al-Quran, maka dengan kenal ini semoga menjadi semua sayang dengan Al-Quran dan menjadi manusia-manusia Qurani yang akan diangkat derajatnya oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Awal kita melihat kemuliaan Al-Quran, kita mulai dari ayat mengenai puasa. Pada surat Al-Baqarah Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi bertakwa. Dengan ayat ini mestinya kita bertanya, kapan kewajiban puasa bagi umat Islam, di orang yang beriman ini? Kan tidak dijelaskan apakah kita puasa pilih bulan sendiri atau setiap hari kita pilih. Ini ayat ini masih belum menjelaskan. Dengan itu di ayat berikutnya Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Di sini Allah menjelaskan bulan Ramadan adalah bulan di situ diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelasan bagi petunjuk itu, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka barang siapa menyaksikan bulan itu, maka wajib berpuasa. Artinya di ayat ini memberikan jawaban pertanyaan kita yang pertama tadi, bahwa Allah memilih kewajiban berpuasa bagi umat Muhammad adalah dipilih di bulan Ramadan. Dan mengapa dipilih di bulan Ramadan? Karena disitulah diturunkan Al-Quran. Ini mulianya Al-Quran, sehingga bulan di situ dengan Al-Quran kita semua diwajibkan untuk berpuasa. Nah, ini kalau kita melihat satu ayat di surat At-Taubah. Di surat At-Taubah Allah berfirman, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Maka di antara 12 bulan ini ada 4 bulan yang mulia-mulia. Bulan apa ini? Kita tahu itu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dengan hitungan ini, apa ada nama Ramadan dalam jajaran bulan ini? Tidak ada bulan Ramadan. Di bulan yang mulia adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Tetapi kita lihat Ramadan yang tidak termasuk 4 bulan yang mulia-mulia ini, tetapi bahkan bulan Ramadan lebih mulia daripada bulan-bulan yang mulia ini. Ini mengapa? Ini karena kita tahu, karena di bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran. Artinya apapun yang terhubung dengan Al-Quran pasti akan dimuliakan oleh Allah. Kita tahu
di antara jajaran para malaikat-malaikat yang mulia, malaikat al-kiram, maka yang termulia adalah malaikat Jibril. Karena apa? Beliau malaikat Jibril turun dengan membawa Al-Quran. Di antara para nabi, maka kita tahu dan kita yakin, kita mengimani yang paling utama dari antara para nabi adalah Nabi Muhammad. Mengapa? Karena kepada Nabi Muhammadlah diturunkan Al-Quran. Kita tahu kota Makkah, yang kota sebelumnya adalah kota yang dinamakan tempatnya orang-orang jahiliyah. Maka kota Mekah menjadi begitu berkah. Sekali kita sholat di Mekah sama dengan 100.000 kali sholat. Semoga semua bisa sholat di sana nanti. Amin, amin, amin. Ini keberkahan Al-Quran. Dan juga di Madinatul Munawwarah, sekali kita sholat 1000 kali kita dapatkan sholat. Itu kemuliaan-kemuliaan apapun yang terhubung dengan Al-Quran pasti akan dimuliakan oleh Allah. Maka disinilah kenapa kita wajib berpuasa di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan bahkan lebih mulia daripada bulan-bulan yang mulia itu sendiri, karena di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Ini karena itu Nabi bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal Qur'ani aqwaman wa yadha'u bihi akharin." Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah akan mengangkat dengan Al-Quran ini beberapa kaum, dan sebaliknya Allah pun akan menjatuhkan dengan Quran ini kaum-kaum yang lain. Ini ada di tangan kita. Apakah kita ini akan menjadi orang yang terangkat derajatnya dengan Al-Quran, ataukah justru akan dijatuhkan martabat kita oleh Allah dengan Al-Quran ini? Nah, kita melihat bagaimana Allah mengangkat umat atau kaum dengan Al-Quran ini. Dalam sebuah ayat dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, "Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin." Sesungguhnya Allah memilih Nabi Adam, memilih Nabi Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran, mengalahkan seluruh alam semesta. Ayat ini kita tidak protes, juga ada ganjalan di dalam hati. Protes nggak bisa kan untuk Al-Quran. Mengapa kita harus protes dengan ayat ini? Kok tidak ada nama Nabi Muhammad? Allah memilih Nabi Adam, Nabi Nuh, ala Ibrahim, ala Imran terhadap seluruh alam semesta. Nabi Muhammad kalah dengan mereka. Nah, ini tidak menyebutkan Nabi Muhammad. Ya. Mestinya kan yang paling unggul adalah Nabi Muhammad. Ya. Maka di sini ada 3 penafsiran. Penafsiran pertama seperti di tafsir Jalalain itu, alal alamin ay ala alami zamanihim. Maksudnya apa? Nabi Adam, Nabi Nuh, ala Ibrahim, ala Imran mengalahkan alam semesta di zaman beliau masing-masing. Tidak sampai mengalahkan Nabi Muhammad. Oh, ya. Sisi kemudian Ali ala alami zamanihim. Kemudian tafsiran kedua, ini tidak disebut nama Nabi Muhammad dalam ayat ini karena Nabi Muhammad sudah masuk dalam ala Ibrahim. Nabi Muhammad adalah cucu keturunan dari Nabi Ibrahim. Tapi tafsiran ketiga inilah yang menunjukkan kemuliaan Al-Quran. Mengapa tidak disebutkan Nabi Muhammad? Cukup umatnya Nabi Muhammad itu sudah dipilih oleh Allah, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Fatir. Allah berfirman, "Tsumma awrathnal kitaba alladzina astafaina min ibadina." Kemudian saya wariskan kitab suci Al-Quran ini kepada orang-orang yang saya pilih dari hamba-hamba saya. Kan di sana innallaha astafa, Allah memilih. Di sini alladzina astafaina, orang yang saya pilih, bahkan dinisbahkan langsung dengan mutakallim oleh Allah. Siapa? Mereka umat Muhammad yang mereka mewarisi Al-Quran. Mereka itulah orang-orang
pilihan. Sehingga Nabi dawuh, ulama'i ka ambiyai Bani Israel. Ulama dari umatku itu seperti nabi-nabinya Bani Israel. Baik itu yang terkait dengan Al-Quran. Sehingga kemuliaan-kemuliaan Al-Quran ini, apapun yang terkait dengan Al-Quran, maka Allah otomatis akan memuliakan ini semua. Nah, terkait dengan itu, mengapa Al-Quran kok begitu mulia? Sehingga otomatis bagaimana nanti kita ke depan akan lebih bisa menyintai, kemudian kita juga bisa menghayati. Sebagian yang tadi sudah saya sampaikan, kita masih parsial. Jadi orang baca Al-Quran, kalau kena santet sudah bacakan Al-Quran aja, santetnya sudah minggat. Mungkin bagi yang muda-muda untuk pengasihan kadang-kadang juga gitu loh. Biasanya dengan baca-baca Al-Quran bisa untuk pengasihan, untuk mahabbah. Tapi terlepas dalam masalah itu, padahal tadi dia disebutkan oleh Gus Muni bahwa di situ ada nilai-nilai yang luar biasa, termasuk bisa menjadi hudan, menjadi furqan, menjadi syifa dan seterusnya. Oleh karenanya, bagaimana Gus menurut dengan tentang tadi kemuliaan sudah dikutip, hal-hal yang terkait dengan Al-Quran pasti akan dimuliakan oleh Allah. Nah, sekarang yang sedikit kami ingin harapkan adalah mengapa Al-Quran kok begitu mulia dan menjadi luar biasa? Kalau jawaban inti, memang itu Quran adalah kalam Allah. Kalam Allah yang dikatakan adalah kalam azali. Makanya dalam menabi kalam Allah ini, kita tahu kalam Allah kan, kalam itu kalam azali, sehingga bukan yang baru. Dengan nisbat Quran adalah kalam Allah, maka Quran itu adalah suatu yang azali. Tapi dengan nisbat Quran ada yang fi lauhim mahfuz, maka Quran adalah yang baru. Sehingga kemuliaan Al-Quran ini intinya dari situ. Kemudian kemuliaan-kemuliaan ini bisa terbuktikan pada kita lihat seperti ini. Setiap kita sholat, kita senantiasa berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Doa kita ini diijabahi oleh Allah. Pada awal surat Al-Baqarah Allah berfirman, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab Allah yang tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Seakan dikatakan, kalau kamu mohon petunjuk, kalau kamu minta petunjuk, jangan hanya berdoa, itu pelajari Al-Quran. Maka di dalam Al-Quran itulah ada petunjuk bagi bagaimana kamu meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, di sini Allah mensifati kitab di sini la raiba fih. Kok bukan dzalikal kitabul aziz, dzalikal kitabul karim, tidak. Mengapa disifati la raiba fih? Karena sesuatu yang sebagai petunjuk sifatnya harus pasti dan jelas. Kalau kita ditanya orang mana jalan, oh kira-kira, orang nggak yakin dulu. Kalau sudah namanya petunjuk itu sifatnya harus tegas dan pasti. Sehingga disifati dzalikal kitabu la raiba fih. Maka di sini kemudian bagaimana Allah menunjukkan sebagai petunjuk itu harus tidak ada keraguan. Maka yakin, harus yakin. Untuk menghilangkan tidak ada keraguan inilah Allah dawuh dalam akhir surat Fussilat. Allah dawuh sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Akan saya tampakkan kepada mereka orang-orang kafir mengenai kebenaran ayat-ayat kami fil afaqi, di seluruh penjuru dunia dan di dalam diri mereka, sampai tampak jelas bahwasanya Al-Quran adalah barang yang hak. Nah, di sini Allah menghilangkan keraguan. Bagaimana Allah menghilangkan keraguan ini? Allah turunkan hal-hal yang Al-Quran dalam waktu yang cepat, itu sudah bisa diketahui. Contohnya di dalam surat Al-Muddathir Allah ceritakan seorang tokoh kafir Quraisy namanya Al-Walid ibnil Mughirah. Al-Walid ibnil Mughirah ini tokoh nomor satu kaum Quraisy saat itu, paling kaya, hartanya paling banyak, anaknya paling banyak, dan
kenikmatan duniawi mereka dia nikmati. Dan sekali waktu ketika turun awal surat Ghafir, Hamim, tanzilul kitabi minallahil azizil alim, ghafiril dhanbi wa qabilit tawbi syadidil iqabi dhul, la ilaha illa huwa ilaihil masir. Nah, turun ayat ini, Nabi bacakan ayat itu di sekitar Ka'bah. Dan Al-Walid ini mencuri dengar. Ketika tahu Al-Walid mencuri dengar ini, oleh Nabi diulang-ulang ayat itu. Walid semakin terpukau dengan ayat ini. Semakin terpukau, kemudian dia kembali pada kaumnya mengatakan, baru saja saya dengarkan sebuah kalam yang itu tidak mungkin kalam buatan manusia. Tidak pernah di orang-orang akhir dan orang-orang sekarang membuat kalam yang seindah itu. Maka ketika itu Abu Jahal dengar ucapan ini khawatir, loh, kalau Walid sampai masuk Islam bahaya ini. Orang-orang Quraisy akan banyak yang masuk Islam. Nah, kemudian bagaimana Abu Jahal bersandiwara, macak melas dan sebagainya, sampai akhirnya mengelabui itu ya. Akhirnya Al-Walid dipancing muncul kesombongannya. Walid, saya dengar katanya orang-orang kafir Quraisy mau urunan ngingoni panjenengan tiap bulan. Kalau kurang makan, katanya saya dengar kamu mau menuju ke Abu Bakar dan meminta makan. Maka disitu Walid muncul kesombongannya. Kita tahu sombong itu adalah merupakan penghalang utama orang dapat hidayah. Abu Jahal pintar ternyata tahu itu. Tahu itu, dipancing, muncul kesombongannya, dia nggak jadi beriman. Maka diceritakan dalam surat Al-Muddathir, gitu kan? Innahu kana li ayatina 'anidan sa'urhiquhu sa'uda innahu fakkara wa qaddar ila akhirih. Dan Walid ini pada akhirnya ketika itu mikir-mikir mengenai Al-Qur'an. Maka kesimpulan dia berpikir, dia mengatakan, ma hadza illa qaulul bashar. Tidaklah Quran ini, in hadza illa sihru yu'thar, in hadza illa qaulul bashar. Itu kesimpulan dia berpikir, tidaklah Quran ini kecuali sihir yang memperdaya, dan tidaklah Quran ini kecuali hanya ucapan seorang anak manusia. Itu ternyata Al-Walid yang sudah mau beriman tidak jadi beriman, mengatakan Quran sihir yang memperdaya. Maka Allah dawuh, sauslihi saqar, dia akan saya masukkan ke dalam neraka Sakor. Dan ketika Allah menerangkan neraka Sakor ini, Allah berfirman, alaiha tis'ata asyar, di atas neraka Sakor ini ada 19 orang malaikat. Dan Allah berfirman di ayat berikutnya, wa ma ja'alna 'iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru liyastayqina alladhina utul kitab ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض إلى آخره الآية. Allah berfirman, tidaklah saya jadikan bilangan 19 tadi kecuali menjadi fitnah bagi orang-orang kafir. Orang kafir semakin mentertawakan Al-Quran. Kenapa harus 19 malaikat? Enggak cukup satu malaikat saja. Ada orang kafir yang kuat katakan nanti 19 malaikat akan saya kipatkan dalam neraka jahanam itu. Dan seterusnya orang-orang kafir semakin mengecek Al-Quran. Kemudian liyastayqinalladzina utul kitab. Yang kedua, nanti dengan hitungan 19 ini orang-orang ahlul kitab akan mencari keyakinan dengan kebenaran Al-Quran. Dan wa yazdadalladzina amanu imana, orang-orang yang beriman semakin bertambah imannya. Kemudian wala yartaballadzina utul kitab wal mu'minun, pada akhirnya yang tadi kan, orang-orang iman dan Alkitab tidak ada keraguan lagi mengenai kebenaran Al-Quran. Di mana kita temukan itu? Ternyata
dalam waktu yang dekat kita tahu. Coba kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Berapa hurufnya? Itu ada 19 huruf. Kalau kita baca di surat Al-Alaq ya, Iqra bismi rabbikal ladzi, ada ba, ada hamzah wasolnya. Tapi di bismillah nggak ada hamzah wasolnya. Itu sudah tauqifi dari Allah dan dari Rasulullah. Maka hurufnya adalah 19. Kita tahu surat dalam Al-Quran ada 114. Itu bisa dibagi dengan angka 19. Kemudian di surat Baroah tidak boleh baca basmalah. Berarti bismillah tinggal berapa? Tinggal 113. Ternyata yang hilang di Baroah ditukar oleh Allah pada surat An-Naml, ada 2 Bismillahirrahmanirrahim. Di tengah-tengah Allah berfirman, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Tetap 114, dan itu bisa dibagi dengan angka 19. Sampai diperinci jumlah ba dalam Al-Quran, jumlah ismun, jumlah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, semua itu bisa dibagi dengan angka 19. Itu masih nggak usah sampai khatam, masih Bismillahirrahmanirrahim bisa terlihat mukjizat Al-Quran. Sudah menguasai Al-Quran. Ini Nabi nggak punya komputer, nggak bisa. Sekarang Quran, orang dengan ini akan berpikir subhanallah, tidak mungkin Quran buatan Muhammad, betul-betul Quran adalah wahyu dari Allah. Baik, nah ini begini Gus. Tadi sudah disampaikan, diurai tentang kemuliaan Al-Quran, mengapa Al-Quran sudah mulia. Terkait bagaimana mempertahankan kemuliaan ini, kaitannya dengan ini, situasi yang sekarang seperti ini, menurut pandangan jenengan, bahwa sebagai upaya memuliakan Al-Quran, mempertahankan nilai-nilai Al-Quran, menurut panjenengan apakah sekarang begini, dunia sudah semakin canggih, tadi juga disebut jenengan, bahwa kalau sekarang Al-Quran kita tidak harus membaca, tidak harus ada orang yang hafal Quran misalkan, dengan HP kita sudah bisa, kemudian dengan sarana yang lain pun juga mampu. Di era hafidh-hafidhoh ini, karena siapa lagi, kalau mungkin masyarakat awam masih belum begitu luar biasa memahami kemuliaannya ini. Nah, di situasi semacam ini, HP sudah ada, kemudian sarana yang lain juga sudah lengkap. Tapi kenyataannya sebagian terjadi di Asadzili ini, ada 1000 lebih santri yang notabene ingin menghafal Al-Quran. Berarti ini kan dalam rangka upaya-upaya mempertahankan Al-Quran, upaya-upaya menjaga kemuliaan Al-Quran. Nah, dari ini menurut jenengan apakah masih sangat diperlukan para jundullah, para pejuang-pejuang dalam rangka menjaga Al-Quran ini dalam menghafalkan Al-Quran? Ini kan kaitannya dengan kemuliaan Al-Quran itu. Nah, menurut jenengan biar menjadi motivasi juga bahwa seorang hafid itu begini dan seterusnya. Ya, terima kasih. Yang kita butuhkan bukan hafid yang banyak. Ya. Kalau sekedar orang hafid ini tidak ada kelebihan apa-apa menurut saya. Karena apa? Orang menghafalkan Al-Quran itu bukan sebuah keistimewaan. Karena menghafalkan Al-Quran itu barang yang mudah. Allah dawuh walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Diulang berapa kali itu? Diulang berkali-kali. Jadi betul-betul sungguh saya mudahkan Al-Quran untuk dihafalkan. Maka adakah yang mau menghafalkan? Artinya apa? Tidak ada satu kitab suci pun bisa dihafalkan oleh penganutnya. Tapi Al-Quran begitu mudah dihafalkan. Nah, kalau barang yang mudah dibanggakan, mana kebanggaannya? Ini nggak ada kebanggaan di situ. Makanya kita butuhkan adalah orang-orang yang ingin menghafalkan Al-Quran, yang membuat hafalan sebagai sarana untuk memperdalam lebih jauh mengenai Al-Quran. Kalau kita ingin mempelajari tafsirul Quran tanpa hafal Al-Quran, sulit. Oleh karena itu di surat Fatir, kalau kita lanjutkan ayatnya, Allah dawuh, satu penafsiran, banyak penafsiran, faminhum zalimun li nafsih wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Ini pewaris Al-Quran, orang yang hafal Quran itu ada 3 model ini. Satu, orang yang zalim. Siapa orang yang zalim? Dia hanya hafal Al-Quran saja, gak ngerti artinya, gak ngamalno. Ini orang yang, mengapa dia disebut sebagai orang yang zalim?
Al-Quran sehebat itu, Al-Quran sekaya itu, Al-Quran sehebat itu, ternyata hanya dihafal-hafalkan saja, dibaca saja, tidak pernah dimengerti. Ini orang yang zalim. Tapi masih baik ini, masih pilihan. Lumayan. Masih pilihan. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Muqtasid ini orang yang hafal Al-Quran dan dia memahami maknanya Al-Quran, tetapi amal kesenian tidak ada bedanya dengan yang tidak hafal Al-Quran. Sholatnya jamaah 5 waktu tok cukup, nggak pernah bangun malam dan seterusnya. Dan yang istimewa, wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Ini orang yang hafal Al-Quran, mengerti maknanya Al-Quran, dan mereka amalnya juga luar biasa. Sehingga orang hafal Quran itu bukan orang yang mengimplementasikan ajaran-ajaran Al-Quran. Contohnya apa? Kita lihat di dalam Al-Quran itu Allah sebutkan memuji orang yang sangat sabar. Ketika di dalam surat Shad Allah ceritakan Nabi Dawud yang dikasih kenikmatan seluar biasa itu, Allah menutup kisah Nabi Dawud dengan ni'mal abdu innahu awwab. Dawud adalah sebaik-baiknya hamba, dia orang yang ahli bertaubat kepada Allah. Dan Allah ceritakan Nabi Ayyub dengan cobaan yang sedemikian beratnya cobaan itu, dan beliau sabar. Maka Allah menutup kisah dengan ni'mal abdu innahu awwab. Sama. Jadi kalau ada orang kaya, mereka bersyukur, itu dipuji oleh Allah. Ada orang dikasih ujian yang berat, dia sabar, itu pun dipuji oleh Allah. Tetapi di dalam Al-Quran tidak ada perintah untuk menjadi miskin, tidak ada. Tapi perintah menjadi kaya banyak. Apa buktinya? Perintah menjadi kaya dalam Al-Quran, Allah dawuh wa aqimus sholata wa atuz zakata. Contoh kecil, wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Nah, ini kalau orang memahami, oh berarti wajib zakat itu aja. Padahal nggak seperti itu. Jadilah kamu orang yang berzakat. Orang zakat itu kalau orang dagang ini harus mencapai nisab. Nisabnya harus mencapai sampai haul. Kalau nggak kaya nggak bisa. Ini kan perintah untuk kaya. Kaya dulu kamu jadi muzaki. Maka orang apal Quran kalau mengimplementasikan makna ini mestinya tidak berharap menjadi mustahik zakat, tapi mereka akan berharap menjadi seorang muzaki yang memberikan zakat. Itu contohnya. Sehingga di sini dikatakan kalau menjaga kemuliaan Al-Quran, maka kita harus bisa menggali makna-makna yang luas di dalam Al-Quran. Satu contoh kecil, Quran mengajak kita menjadi orang yang cerdas. Satu hal kedua yang terbuktikan, Allah dawuh sanurihim ayatina, terbukti ketika dalam surat Yunus Allah dawuh menceritakan mengenai Fir'aun. Allah dawuh fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Kata itu. Ketika Fir'aun tenggelam itu, Allah dawuh pada hari ini wahai Fir'aun, saya selamatkan jasad kamu, tidak hancur, supaya menjadi bukti ayat bagi orang-orang sesudah kamu. Nah, kalau melihat ayat ini, ditemukan jasadnya Fir'aun di dasarnya Bahrul Ahmar itu. Nabi Muhammad nggak pernah ke Mesir. Jadi kan akhirnya seorang Maurice Bukel itu masuk Islam gara-gara ini aja, gara-gara ini. Nah ini Nabi Muhammad ini nggak pernah ke Mesir, kok tahu kan jasadnya Fir'aun itu ada. Maka itu dikaji, ditemukan dengan geologinya itu sekian tahun, dan asam kandungan garam pada jasad itu berapa tahun bisa dihitung, dan itu tepat dengan hitungan Al-Quran. Kemudian pada ketika awal-awal menjadi dogma gereja, dogma itu ajaran suci gereja, kalau bumi itu pusat peredaran tata surya dengan teori geosentrisnya. Dia mengatakan semua benda langit ini berputar mengitari bumi. Bumi jadi geosentris.
Tapi pada akhirnya terbukti itu salah. Yang betul adalah heliosentris, matahari yang pusat peredaran, bumi mengelilingi matahari. Itu semua disebutkan dalam Al-Quran. Al-Quran mengatakan mengenai bumi, Allah dawuh, wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Kamu lihat bumi seakan diam, padahal bumi ini berjalan dengan marras sahab, seperti berjalannya mega, berjalan secara berputar. Bagaimana Allah sebutkan matahari? Allah sebutkan matahari pada surat Yasin, wasyamsu tajri limustaqarril laha. Matahari beredar pada porosnya saja. Nah ini kemudian ada lagi bentuk bumi katanya datar. Tapi Al-Quran mengatakan tidak seperti itu. Allah dawuh yukawwirul laila 'alan nahari wa yukawwirun nahara 'alal lail. Dikawwara diambil dari kata dasar kurrah. Kurrah itu artinya apa? Bola. Bola bentuknya apa? Bulat. Enggak ada bola kotak. Di bola itu bulat. Dan dari bentuk bulat ini dan dari rotasinya bumi ini ada al-lail, ada an-nahar dan seterusnya. Ini kita selalu dalam Al-Quran itu, Al-Quran bukan buku ilmu pengetahuan, bukan, tetapi pada faktanya semua ilmu pengetahuan itu terbuktikan dengan Al-Quran. Ya, subhanallah, luar biasa sekali dan semakin menarik, Gus. Jadi antara keterkaitannya tadi antara kemuliaan, terus kemudian terkait dengan situasi yang terjadi untuk mempertahankan kemuliaan Quran dengan ternyata tidaklah begitu membanggakan, artinya begitu bagi orang yang diberi kelebihan Allah dengan orang hafal Al-Quran, dibalik adanya 3 hal yang memang harus dimiliki oleh para hafidh kan yang notabene sebagai penjaga Al-Quran ini. Nah, dari sini semua, maka di situasi yang semacam ini, apalagi dengan kegersangan moral kita terhadap situasi kehidupan ini, maka Al-Quran akan hadir sebagai penjawab, sebagai penyejuk dan semuanya. Oleh karena itu, bagaimana Al-Quran itu agar kita bisa menjiwai, bisa memanai, bisa menjiwai dan hadir dalam diri kita, sehingga kita nanti akan betul-betul mampu mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran yang begitu sangat luar biasa dan mulia itu tadi. Gimana caranya menghadirkan dalam diri kita ini biar tidak hanya sebatas membaca seperti yang disampaikan tadi. Sebuah kenikmatan bagi umat Nabi Muhammad. Kita lihat kisahnya Nabi Musa ketika ingin bermunajat kepada Allah. Ini ada harus perjanjian 40 hari 40 malam untuk munajat ini ya. 40 untuk hari mendapatkan bisa berdialog langsung dengan Allah. Maka ada janji untuk 40 hari 40 malam. Jadi dikatakan, tetapi untuk umat Muhammad, Nabi dawuh, man arada ayyatakallama ma'a rabbih falyaqra'il Qur'an. Barang siapa kepingin untuk berdialog dengan Tuhannya, maka bacalah Al-Quran. Umat Muhammad setiap waktu ingin berdialog, enggak usah nunggu 40 hari, buka Al-Quran, kita baca Al-Quran, sudah dialog dengan Allah. Nah, yang sayangnya kita punya peluang ini sering kita sia-siakan. Kita lihat ketika Nabi Musa didawuhi oleh Allah, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Ditanya, apa itu di tangan kanan kamu wahai Nabi Musa? Nabi Musa jawab, qala hiya 'asaya atawakka'u 'alayha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Nabi Musa menjawab, ini tongkat saya ya Allah, saya buat tekenan kalau saya berjalan, saya buat ngambil daun-daun di pohon itu untuk kambing-kambing saya, dan saya masih punya banyak hajat dengan tongkat ini. Artinya apa? Sampai kambing-kambing disebut, dipanjang-panjangkan belum menjawab pertanyaan ini. Kenapa dipanjang-panjangkan? Karena menikmati untuk bisa bermukalamah, berkhitab dengan Allah. Ini Nabi Musa dipanjang-panjangkan. Ini menikmati. Lah kita yang
berdialog kok justru kurang menikmati itu. Terawih kesuwen didik yo muring-muring makmumnya itu. Tidak bisa menikmati dialog, mestinya kita nikmati, kita berdialog dengan Allah. Yang satu itu, kita itu bisa berdialog langsung dengan Allah dengan membaca Al-Qur'an. Dan yang kedua, di dalam surat Fatir lagi Allah dawuh, dicermati, coba dicermati ini. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Ini sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, menegakkan sholat dan menafkahkan hartanya baik rahasia maupun terang-terangan, maka mereka bisa mengharapkan dagangan yang tidak akan hancur. Dua hal yang kita cermati. Kalau kita lihat membaca Al-Quran dan sholat, lebih utama mana pahalanya? Mengapa didahulukan yatsluna kitab Allah baru wa aqamus sholah? Itu satu. Yang kedua, kita cermati innalladzina yatsluna fi'il mudhari' wa aqamu fi'il madhi wa anfaqu fi'il madhi. Kok enggak sama? Kok enggak mudhari' semua atau madhi semua? Nah ini mengandung pengertian. Makanya satu pengertiannya, semua dasarnya itu adalah kita punya ilmu dulu. Bagaimana dapatkan ilmu? Dengan cara membaca Al-Quran. Kalau dengan membaca kan gak dapat ilmu, kan seakan kita percuma baca Al-Quran itu. Yang kedua, artinya kita selalu membaca Al-Quran. Jadi kalau fi'il mudhari' dalam nahwu itu punya faedah lil istimrar. Jadi selalu kita membaca kitab Allah. Dan gak cukup hanya membaca, tapi kita implementasikan. Kalau sudah membaca Al-Quran, harus menjadi aqamus sholah wa anfaqu mimma razaqnahum. Aqamus sholah mewakili ibadah individual kita, wa anfaqu mewakili ibadah sosial kita. Sehingga artinya apa? Orang yang selalu membaca Al-Quran, maka dia akan menjadi orang yang meningkat ibadah individualnya dan akan meningkat ibadah sosialnya. Ini maka itu berarti untuk menghadirkan sisi kualitas orang membaca Al-Quran, buahnya berarti ada dua hal tadi. Secara individu mungkin dia ibadahnya semakin bagus, secara sosial mereka semakin loman, istilah Jawanya begitu, punya kepedulian sosial, entah itu dalam kondisi apa-apa, tenaganya, entah pikirannya, entah orang Al-Quran itu punya kepedulian, tidak minta dipeduli sosial. Nah ini tidak minta dikasih berarti ya. Jadi Arab DKI, Arab dapat insentif itu bukan jiwanya orang hafal Quran. Orang hafal Quran jiwanya harus jiwa yang ingin memberi, tidak ingin diberi. Ya Gus, sangat luar biasa. Sehingga disinilah peran-peran Al-Quran yang ternyata mampu membentuk karakter diri. Dengan mereka selalu istiqomah Al-Quran, selalu meyakini tentang Al-Quran, selalu memuliakan Al-Quran dengan beberapa perspektifnya. Sehingga dengan Al-Quran sudah hadir di dirinya itu, mereka akan mampu untuk menata dirinya dalam individu. Sholatnya semakin baik, yang tadi sebutkan tidak hanya sholat 5 waktu saja, mungkin dengan sholat-sholat yang lain. Apalagi sekarang di momentum Ramadan, berarti ada sholat-sholat yang mungkin qiyamul lail dan seterusnya. Juga ada empatinya dalam bentuk mereka mau berbuat, tidak mengharapkan, tapi mereka mau berbuat dalam rangka kemaslahatan umat. Maka dari sini inilah peran Lakmusdan dalam hal ini mendorong bagaimana Lakmusdan nanti juga menjadi instrumen dan bagian untuk dakwah ini. Maka di bulan Ramadan yang begitu sempit dan situasi yang semacam ini, kita masih berupaya, termasuk mengharapkan pada panjenengan untuk mengalokasikan waktu agar bagaimana kemuliaan Al-Quran bisa kita kupas, kemuliaan Al-Quran bisa kita nikmati bersama, sehingga pasca ini pula nanti bagaimana kita semua akan semakin mampu dan semangat untuk membaca Al-Quran. Yang diharapkan dengan mampu semangat baca Al-Quran plus dengan maknawinya, kita akan bisa semakin nilai dan kualitas kita semakin baik.
Baik para hadirin sekalian yang saya hormati, para pemirsa, ngaji online Laku Sedam NU Kabupaten Malang, mari kita sama-sama PC Laku Sedam NU, lembut hati, berpikir cerdas, berkhidmat untuk umat. Bapak Ibu pemirsa, ngaji online Laku Sedam rahimakumullah, tanpa terasa kita sudah banyak hal-hal yang kita kupas tentang Al-Quran. Kami ingin mengharapkan dari panjenengan Gus, paling tidak walaupun ini dalam bahasa santri, tidak dalam bentuk ijazah, tapi bagaimana agar kami dan kru serta yang lain dari pemirsa ini betul-betul mampu bagaimana cara memuliakan Al-Quran. Kalau tadi sudah kita sampaikan tentang di mana kemuliaannya, mengapa mulia, terus bagaimana cara kita memuliakan Al-Quran. Apakah sementara Al-Quran ini kalau setelah baca hanya dicium, atau mungkin kita pasang sebagai penghias rumah, tapi bagaimana cara memuliakan Al-Quran ini? Memuliakan Al-Quran ada zahir, ada batin. Nah ini zahir batin. Secara zahirnya kita tahu, kita mau baca Al-Quran, kita mau pegang Quran dengan berwudu. Ya. Orang katakan Quran kan barang baru, kenapa harus berwudu? Oh iya, iya. Ini kita analoginya seperti ini. Quran adalah kalam Allah. Artinya apa? Dengan membaca Al-Quran kita tahu apa yang ada di dalam kalamnya Allah. Ini berarti bisa dikatakan Al-Quran adalah kalam Allah. Seperti orang mengatakan, menulis ungkapan hatinya, saya cinta kamu misalnya, kan hati ini, katakan ini isi hati saya dalam kertas itu, besok isi hati itu kertas. Kenapa? Dengan membaca kertas itu orang yang membaca tahu apa yang ada di dalam hatinya orang yang sama, tahu maksudnya. maksudnya. Maka kita dengan Quran kalam Allah artinya apa? Dengan membaca Al-Quran kita tahu apa yang ada di dalam kalamnya Allah. Maka Quran adalah kalamullah. Maka harus kita muliakan semulia-mulianya, kita jaga adab kita dan seterusnya. Ini secara zahir seperti itu. Karena memang yang sering terjadi Gus, kadang-kadang ketika mereka bermaksud memuliakan Al-Quran, tapi kadang-kadang caranya kan salah. Kadang cara meletakkannya, cara membawanya itu terpasti tadi kan termasuk bagian dari zahiriyah ini, belum yang dikupas dengan batiniyah. Kan ini juga termasuk etika juga, kadang-kadang membawanya mereka juga ya sesederhana begitu, ditanting-tanting dan seterusnya itu Gus. Maka hal-hal semacam ini mohon diurai sekaligus pertegas bagaimana tentang memuliakan Al-Quran dengan cara zahiriyah ini, baik cara membawanya atau kadang-kadang ada yang pemahaman bahwa masalah suci itu tadi mereka masih sangat sederhana sekali. Kadang-kadang mereka baca Quran pun dengan mereka sudah suci tapi tanpa ada tutup aurat dan sebagainya. Maka dari situ monggo bagaimana secara zahiriyah ini kita memuliakan Al-Quran itu. Ya seperti itu. Kalau kita lanjutkan, kalau orang tadi nerima kertas saya cinta kamu, kertas kemudian di apa? Diuntel-untel kan tersinggung yang punya itu. Maka dijaga kemuliaannya. Maka sebenarnya masalah kita berwudu untuk pegang Al-Quran itu sudah ada hadisnya jelas. Jadi ketika hadis riwayat Al-Zahabi ini dari madhabnya Ahmad bin Hanbal. Ini ada meriwayatkan hadis ketika Nabi perintahkan orang-orang yang membawa surat ke raja-raja Hiraql dan seterusnya itu, qul ya ahli kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'im baina bainakum itu, maka si pembawa itu diperintah untuk berwudu terlebih dahulu. Ini secara syariatnya. Kemudian tanpa itu pun kita sudah tahu akan kemuliaan Al-Quran ini. Yang lebih penting itu adalah memuliakan secara batiniyah ini. Bagaimana? Di dalam awal surat Al-Baqarah Allah sebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa. Di antaranya ciri orang bertakwa adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Itu Allah, cirinya orang yang bertakwa itu orang yang beriman kepada Al-Quran. Apa yang itu beriman adalah percaya pada Al-Quran. Apa cukup? Yang penting saya beriman, enggak cukup.
iman kita pada Al-Quran ini harus terbuktikan. Terbuktikan ini ditafsiri pada surat Al-Baqarah. Yang lain Allah dawuh, alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Di orang-orang yang telah diberi kitab Al-Quran dan mereka membacanya dengan sebenar-benarnya membaca, mereka itulah orang yang percaya kepada Al-Quran. Kalau menafsiri ini, bagaimana kita percaya pada Al-Quran? Kita harus membacanya dengan hakut tilawah, dengan sebenar-benarnya membaca. Bagaimana maksudnya membaca Quran dengan sebenarnya membaca? Itu ditafsiri ayyashtarika fihil lisan wal aql wal qalb. Ini harus bersatu antara lisan, akal dan hati. Itu kalau seperti kiroah, koroah di kamus Munjid itu ayu dhamma. Iya. Koroah itu dhamma, mengumpulkan, terkumpul antara lisan, akal dan hati, ikut berperan semua. Fal lisanu yurattil wal aqlu yutarjim wal qalb yatta'idh. Di lisannya mentartilkan Al-Quran, akalnya menerjemahkan, dan hatinya mengambil nasihat. Itu artinya kita memuliakan. Baca Al-Quran jangan pokoknya baca, tapi aturan membaca Al-Quran harus dipenuhi. Jadi nggak boleh baca Quran seperti guruku ngono kan, betul. Tapi harus betul-betul kita baca dengan sebenar mungkin. Karena membaca dengan tartil ini hukumnya dikatakan warattilil Qur'ana tartila. Di adab pertama kita baca Quran dengan sebenar mungkin. Yang dikatakan fahadzul lisan tashihul huruf bitartil. Di bagian lisan kita untuk menghormati adalah kita taskhihkan huruf-hurufnya sebenar mungkin. Sekarang kalau sudah membaca hataman cepat, sudah nggak ada tajwidnya lagi. Oh iya. Untuk kirim pahala pada yang mati, tapi dikirimkan bacaan yang salah semua. Oh, kirim dosa ganjaran. Ini banyak terjadi. Maka banyak nanti kalau kita ada istilah talfek dalam masalah, karena Quran itu seperti baca Quran seperti orang fikih. Fikih punya mazhab 4 yang diakui. Maka dalam qiraat kita punya 10 imam, itu 10 mazhab, nggak boleh campur. Saya contohkan orang baca seperti ini kalau khataman. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada nggak baca seperti itu? Ya. Itu talfek. Itu menggabungkan antara qiraahnya Asim dengan qiraahnya Hamzah, Khalaf dari Imam Hamzah dan seterusnya. Itu tashihul huruf. Ini untuk menghormati Al-Quran, maka kita baca Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Harus belajar tajwid dan sebenar-benarnya. Kemudian berikutnya akal kita. Ini harus mampu menerjemahkan. Tanpa bisa menerjemahkan, dikatakan afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Ini komentar pada orang-orang munafik. Apakah mereka tidak mau tadabbur dengan Al-Quran, atau sudah hatinya sudah terkunci dari Al-Quran itu? Masa kita mau dapat teguran sama dengan tegurannya Allah pada orang munafik ini? Bagaimana bisa tadabbur kalau tidak mengerti makna-maknanya? Maka akal kita gunakan untuk bisa menerjemahkan makna-maknanya. Ini yang ketiga adalah hatinya. Hatinya berperan. Bagaimana kita memuliakan Al-Quran? Hati kita baca Quran, kita mengerti, maka kita mengambil pelajaran dari apa yang kita baca. Baik Gus. Ketika kita ingin dari 3 aspek ketika membaca, baik secara lisan, secara akal dan secara hati, proses kita bagaimana Gus untuk agar bisa mencapai itu? Padahal kita tahu bahwa kadang-kadang kita membaca Quran kan kadang seperti yang disampaikan tadi bahwa maksudnya kita kirim doa, tapi ternyata bukan menjadi kirim doa, tapi pada kirim petaka karena bacaannya salah semua atau gimana begitu. Sehingga bagaimana untuk menggabungkan ketiga kekuatan ini? Apakah ini diperlukan ilmu khusus atau diperlukan proses sehingga kita bisa memahamkan dalam satu lafaz, dalam satu ucapan, satu pikiran sekaligus dalam satu hati yang nanti bisa kita implementasikan dalam kehidupan pribadi dan sosial. Itu gimana Gus caranya? Bisa menghadirkan dalam satu cara, istilahnya tipnya bagaimana Gus?
Kalau langsung ya tidak bisa. Proses satu persatu. Kita proses memang harus belajar. Memang ya kalau kita melihat firman Allah seperti ini. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di perintah ibadah ini tujuannya adalah untuk menjadi la'allakum tattaqun. Di perintah ibadah untuk menjadi orang yang bertakwa. Oleh karena itu ibadah paling utama adalah thalabul ilmi. Karena bisa mengarahkan untuk bisa orang menjadi takwa adalah harus belajar, harus tahu. Jadi prosesnya tadi guys, untuk mencapai tiga kemungkinan di dalam kita membaca Al-Quran, berarti diawali dengan thalabul ilmi dulu ini. Di samping faktor etika bagaimana kita mengarahkan dari thalabul ilmi. Baik Gus, ini sebelum mengakhiri dari sesi ini, kita tahu Gus Mun'im juga sebagai tokoh Al-Quran yang skala nasional atau bahkan dulu pernah mengikuti event-event di tingkat internasional. Pasti ada tip dan ilmu tentang bagaimana hal itu bisa terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu bahwa di Asadili ini adalah merupakan kawah condro di mukonya orang-orang yang Al-Quran. Khususnya yang kita tahu, yang sering saya juga pernah tahu bahwa khususnya perguruan tinggi itu ketika akan ikut-ikut MTQ di tingkat perguruan tinggi, rata-rata semedinya kan di sini, Gus. Sehingga tipnya bagaimana sehingga bisa jenengan dalam masalah ini bisa berbuat seperti itu, dan bisa faktanya bisa melihat bahwa kader-kader Al-Quran di Kabupaten Malang tidak lepas dari sentuhan jenengan untuk bagaimana mereka berpotensi meneruskan perjuangan panjenengan ketika itu berkarir dalam perjuangan Al-Quran itu. Kita tahu di sana. Nah, oleh karena itu mengakhiri di ngaji online PC Laksmedam ini, mohon mengclose apa yang disampaikan keseluruhan tadi, baik itu sisi-sisi manfaat, sisi-sisi harapan dari Gus Mu'im sendiri pada kami, baik dalam jajaran Laksmedam, dalam jajaran PCNU, bagaimana nanti harapan ke depan agar situasi yang semacam ini, karena ini situasi bermasalah dengan COVID-19, sehingga kita tetap bergerak seperti ini. Oleh karena itu mohon saran dan harapan dalam akhir ngaji online dalam kesempatan ini. Bagus. Kalau sampai internasional dan seterusnya itu ya kebetulan saja. Nah, MTQ bagi saya itu refreshing aja permainan, bukan tujuan. Jadi yang terpenting itu adalah ini ada pengalaman ketika di Iran waktu itu ya. Waktu di Iran itu ada musabaqah tafsir. Tahun berapa itu, Gus? 98 insyaallah. Masih sangat muda sekali ya. Masih sampai sekarang masih muda ya. 98. Itu ketika berangkat sudah dengan tidak ada confidence sama sekali. Oh gitu ya. Kemudian ketika itu semua peserta dan dilalah yang tidak dari jamiah itu cuma dari saya sendiri. Di semua itu dari perguruan tinggi, saya sendiri orang yang tidak pernah makan bangku kuliah. Kayaknya dari Syria sudah doktor itu. Peserta itu. Dan dikumpulkan, dikasih soal, suruh menafsiri. Lajnahnya ini dari semua orang Iran kita tahu mereka Syiah, dan dari Saudi yang orang-orang Wahabi semua itu kumpul dan dikasih bahan untuk menafsiri, dan alhamdulillah sudah ditafsiri. Malam hari dipanggil dan dinyatakan punya saya yang terbaik di antara yang semua itu. Subhanallah. Berarti bisa diterima tafsiran ini oleh orang Syiah juga oleh orang Wahabi, orang semua bisa menerima penafsiran ini. Itu bangganya di situ, bukan satu-satunya peserta dari Indonesia itu yang non Arab sendiri. Oh gitu ya. Oh semua banyak nih. Di antara diambil 6 itu 1 sampai 6 yang non Arab saya sendiri, yang 5 orang Arab semua. Dan orang itu nomor 2 sampai nomor 6. Iya. Nomor 1. Itu yang orang Arab marah sekali. Waktu itu ada orang marah sekali mereka. Itu yang apa?
Yang terpenting bukan di situnya, bukan di juara dan seterusnya, atau kita jadi seperti ini tidak penting. Yang terpenting bagaimana kita lebih bisa menggali makna-makna Al-Quran. Akhirnya kita bisa bertadabbur dengan Al-Quran, bisa bersenang-senang dengan bertaladzuz, dengan berkhitab dengan Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang luar biasa itu yang bukan hasanatud dunya, yaitu merasakan betapa nikmatnya sedang bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa itu, tanpa itu seakan hafal Quran ini bukan tidak, tapi kurang bermakna bagi. Baik, terima kasih Gus. Jadi kesimpulannya itu kita bagaimana untuk hadir di sana, bagaimana kita untuk memahami Al-Quran. Kita harus berusaha untuk hadir bersama Al-Quran, kita bertadabbur melalang buana dengan Al-Quran untuk bisa membuat cinta kita kepada Al-Quran. Dan intinya itu membumikan Al-Quran, melangitkan manusia. Wah, dicatat, membumikan Al-Quran, melangitkan manusia. Di Al-Quran semua orang berjiwa Qurani, dan dengan berjiwa Qurani maka Allah akan mengangkat kedudukan derajat kita di langit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih Gus. Alhamdulillah uraian dan paparan yang luar biasa, semakin mengangkat wawasan kita, semakin kita mengharapkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana nanti kita akan mampu dan senang pada Al-Qur'an. Setelah disampaikan tadi bagaimana kita ada mahabbah, bagaimana kita bertadabbur pada Al-Qur'an. Yang terakhir, mari acara ini kita akhiri dengan doa. Mohon barokah doanya. Mudah-mudahan lawatan kami semua dari PC Lakmusdam NU Kabupaten Malang ini masih hari ke-19 yang insya Allah ini sampai di penghujung akhir bulan Ramadan ini. Alhamdulillah masukan Al-Jazair ini juga kita doakan mudah-mudahan ini diberi kekuatan lahir dan batin Allah Subhanahu wa taala dalam khidmat dan dakwah Nahdlatul Ulama melalui Lakmusdam, dan ya alhamdulillah kerjasama dengan PC JGHNU pula, sehingga pada saat ini hadir nyuwun pada panjenengan. Oleh karenanya mohon di akhir majelis ini berkenan Gus Munim untuk mimpin doanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala rabbil alamin. Allahumma salli ala al-afiyah ma'afat ad-daima fi ad-din wal akhirah. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ثبت إيماننا وسلامنا وحصل مقاصدنا وبلغنا إليك يا الله. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من رحمتك. آمين يا الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا واجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان زينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين وارزقنا الجنة بغير حساب. اللهم بارك لنا في أولادنا وأهلينا واحفظهم ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم بحق ربنا. هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز وغفر يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم بالله رب العالمين. سر الفاتحة. Para pemirsa ngaji online PC Lakmusdam NU rahimakumullah serta pemateri Gus Munim yang kami hormati dan kami takdimi serta para hadirin sekalian rahimakumullah. Demikian tadi rangkaian acara dalam rangka ngaji online bersama PC Lakmusdam yang didukung oleh PCNU Kabupaten Malang, Institut Agama Islam Al-Qolam, Universitas Raden Rahmat Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim serta Unipro bahkan dari Unisma. Karena itu akan kami akhiri dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kesemuanya bermanfaat buat kita semua. PC Lakmusdam NU, lembut di hati, berpikir cerdas, berkhidmat untuk umat. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat jumpa pada pertemuan yang akan datang. Ngaji online Lakmusdam PCNU Kabupaten Malang. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.